Halo semuanya, hari ini kita akan belajar lagi ya untuk mengerjakan soal-soal UTBK dan ini masih mengenai materi stoikiometri. Memang kok untuk materi stoikiometri itu nggak ada habisnya karena memang untuk stoikiometri itu adalah bagian dari hitung-hitungan untuk materi kimia. Langsung aja ya. Yang pertama, ini adalah lanjutan yang kemarin ya, berarti ini langsung aja nomor 4. Sebuah tabung bervolume tetap berisi 6 gram gas H2. AR-nya untuk hidrogen adalah 1, memiliki tekanan sebanyak 12 atm pada temperatur tertentu. Ke dalam tabung tersebut ditambahkan gas neon sehingga tekanannya menjadi 40 atm tanpa mengubah temperatur. Massa gas total di dalam tabung tersebut adalah, nah ini berarti awalnya kita punya hidrogen aja, terus tekannya adalah 12 atm, lalu kita tambahkan neon, nggak tahu ya masanya berapa, ini berubah menjadi 40 atm. Sehingga cara pertama yang bisa kita lakukan di sini adalah menghitung tekanan total, di mana P total di sini berasal dari tekanan untuk hidrogen ditambah dengan tekanan untuk neon. Tekanan totalnya adalah 40, tekanan untuk hidrogennya 12, maka nah kelihatan ya, di mana tekanan untuk neon ini P alias tekanan adalah 40 dikurangi 12. Hasilnya adalah 28 atm. Nah, ciri khas untuk soal ini kita memiliki dua gas yang berbeda dalam kondisi yang sama. Sebenarnya rumusnya adalah N1 per V1 sama dengan N2 per V2 ya. N2 per V2. Karena di sini kita tidak memiliki volume, maka untuk tekanan dari masing-masing zat atau masing-masing gas bisa kita perlakukan sebagai volume. Maksudnya N1 per P1 sama dengan N2 per P2. Nah, kita coba ya. Jumlah molekul untuk dari ini saya pakai untuk hidrogen, ini saya pakai untuk neon. Hidrogen jumlah molnya adalah 6 dibagi 2 mR ya. Terus tekanan untuk hidrogen, tekanannya adalah 12. Selanjutnya jumlah mol untuk neon ini yang kita cari, dibagi dengan tekanan untuk neon ini 28. Maka jumlah mol untuk neon sama dengan 6 per 2 dikali 28. 12-nya tetap di bawah. Berarti gini ya. Nah ini kita coret. Ini dapatnya 2 coret, ini dapatnya 14, kita coret lagi, dapatnya 7 ya, benar. Jumlah mol untuk neon ini sama dengan 7. Nah, berarti bisa kita cari untuk massa dari neon sama dengan jumlah mol dikali mR. Jumlah molnya adalah 7, mR untuk neon 20. Nah, berarti di sini kita memperoleh 140 gram. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah massa gas total. Hati-hati ada kata total. Berarti massa total adalah 140 dari neon ditambah 6 gram dari hidrogen. Maka kita punya 146 gram. Jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut. Yang nomor 5. Reaksi antara gas metana dan gas klor berlangsung sempurna menurut persamaan reaksi berikut ini. Nah, jika volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah 300 ml, maka volume total gas-gas hasil reaksi. Oke, ciri khas dari soal ini adalah kita hanya diberikan persamaan reaksi dan juga volume tanpa kondisi. Dalam artian kita tidak tahu ini STP, RTP, suhu ataupun tekanan berapa, nggak ada ya kan. Sehingga saya catatkan atau saya ingatkan bahwa untuk reaksi khusus yang melibatkan gas, semuanya gas yang ada di sini, maka koefisien saya tulis di sini. Koefisien itu menunjukkan perbandingan jumlah mol, perbandingan volume, dan perbandingan tekanan. Sehingga kalau kita punya ini 300 ml di sini untuk H2 ya, berarti saya tulis ini 300 ml, maka yang CHCl3 saya tulis sebagai 200 ml. Mengapa? Karena ini koefisiennya 3, ini koefisiennya 2.
perbandingannya adalah 2:3 dari sini. 2 dibanding 3, maka volumenya juga harus 2:3. 200 dibanding 300. Maka volume total hasil reaksi. Nah, ya berarti ya tinggal dijumlahkan. 200 tambah 300 dapatnya 500 ml. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, yang nomor 6, gas metana MrCH4 itu adalah 16 sebanyak 64 gram dapat bereaksi dengan gas Cl2 berlebih menghasilkan 50,5 gram CH3Cl, 170 gram gas CH2Cl2 dan X gram gas CHCl3. Maka massa X adalah, nah, kalau yang ini tugas pertama kita adalah membuat persamaan reaksi ya. Berarti kita tuliskan dulu, ini ada CH4 bereaksi dengan Cl2 berubah menjadi ini CH3Cl plus CH2Cl2 plus CHCl3. Nah, ini pertanyaannya kira-kira massa X adalah oke, kita tuliskan dulu, ini adalah 64 gram. Terus CH3Cl ini adalah 50,5 gram. Lalu, nah udah CH2Cl2 170 gram. CHCl3 ini mana-mana? Oke, ini masih X gram. Nah, ceritanya mungkin kalian akan berpikir kita akan menggunakan hukum kekekalan massa ya, di mana massa dari pereaksi akan sama dengan massa dari semua produknya. Itu sebenarnya benar. Cuma itu tidak bisa kita gunakan untuk soal ini. Mengapa? Karena di sini untuk Cl tidak dituliskan berapa massanya, hanya dituliskan Cl2 berlebih. Sehingga di sini kita memiliki patokan. Nah, nanti ya saya tuliskan berapapun koefisien dari CH4 di sini dan koefisien untuk masing-masing produknya di sini, ini bisa kita abaikan. Mengapa? Karena kita akan berpatokan pada jumlah mol dari karbon. Oke, maksudnya gimana? Kita lihat aja dulu. Jumlah mol untuk karbon. Bentar, saya ganti warna dulu. Ini jumlah molnya adalah 64 dibagi 16. Ini dapatnya 4 mol. Lalu yang CH3Cl jumlah molnya 50,5 dibagi MR-nya mana? Oh, belum ada. Oke, saya langsung tuliskan aja ya. Ini udah saya hitung kok. Adalah 50,5 juga, maka kita dapat 1 mol untuk CH3Cl. Lalu yang CH2Cl2. Nah, ini MR-nya udah ada nih. Berarti jumlah mol adalah 170 dibagi 85. Kita dapat 2 mol. Lalu yang CHCl3, nah ini belum diketahui ya jumlah molnya. Nah, kita tulis kayak gini. Ceritanya, jumlah mol dari CH4 khususnya untuk karbon, di sini saya menekankan jumlah mol dari karbon, itu akan berubah menjadi produknya masing-masing. Di sini karbon jumlahnya 1 mol, ya kan? Lalu di sini jumlah mol karbon adalah 2. Ini saya coret strip ini karena dia hanya jumlahnya 1 ya. Ini 1, maka ya udah kita ngikut ini 2 mol. Ini jumlahnya 1, ini juga ngikut 1 mol. Ini juga 1, maka ini yang nanti kita tentukan. Maka jumlah mol karbon bisa dituliskan untuk reaktan itu harus sama dengan jumlah mol karbon untuk produk. Nah, reaktannya adalah 4, produknya ada 1, 2, dan juga X. Maka X sama dengan 4 dikurangi 3. Ini dapatnya 1 mol. Nah, CHCl3 udah dapat 1 mol. Maka bisa kita tentukan untuk massa dari CHCl3 jumlah mol dikali MR. Oke, ini berarti jumlah molnya adalah 1 mol dikali MR. Nah, bentar. Ini kok 50,5 ya? Kok sama ya? Padahal kan senyawanya beda. Oke, berarti kita tentukan aja MR. Kita hitung lagi dari CHCl3. Karbon itu 12 ditambah 1 ditambah. Nah, kalau yang Cl kita bingung ya, pakai 35 aja atau 35,5. Nah, kita lihat, kita lirik di sini CH3Cl. Angka 50,5 ini
punyanya CH, CL, CH3, CL ya. Ini yang ada di sini. Maka kita bisa mengatakan kalau AR dari CL yang digunakan adalah 35,5. Nah, berarti untuk senyawa kita yang ada di sini CH, CL3, berarti kita kalikan 3. 5 kali 3, 15, nyimpen 1, 15 berarti 16, nyimpen 1, 3 kali 3, 9, berarti gini ya, 106,5. 106,5 ditambah 13. Nah, ini 5, ini 9, 119,5. Saya tuliskan 119,5. Maka ini hasilnya 119,5 gram. Nah, karena di sini nggak ada, kita ambil yang paling mendekati, yaitu 120 gram. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita untuk materi stoikiometri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.